سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita karunia-Nya, nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melanjutkan kajian kita dengan kita mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim, belajar tentang bagaimana tata cara kita menuntut ilmu, belajar dengan tata cara yang benar sesuai dengan apa yang diterapkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Semoga apa yang selama ini kita kaji bisa kita amalkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita bawa nanti menuju ke hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah utus beliau untuk mengajarkan kita, mendidik kita sebagai manusia, yang dimana disempurnakannya akhlaknya kita oleh beliau, dengan tugas utamanya juga di samping sebagai rahmatan lil alamin juga sebagai penyempurna akhlak bagi sekalian manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata beliau, melainkan untuk menyempurnakan akhlak daripada sekalian manusia, yang pada saat itu kita tahu gimana jahiliyahnya mereka, seperti yang tadi dibilang, dari zaman jahiliyah menuju ilmiah, menuju zaman yang dipenuhi dengan cahaya kebenaran seperti itu. Kan di situ krisis moral dan akhlak, sampai-sampai anak perempuannya dikubur hidup-hidup saking tidak beradabnya dan tidak berakhlaknya pada masa itu. Sehingga tugas utama beliau yaitu Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak sekalian manusia, sehingga sekarang kita bisa lihat sekarang para teman-teman semua masih ada sekarang, itu berkat beliau, berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat Islam, berkat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah benar-benar mengagungkan sebagai perempuan, menjaga kemuliaannya dengan diutusnya baginda Rasulullah SAW untuk mengajarkan akhlak itu sendiri. Alhamdulillah, semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa beliau mungkin sampai sekarang ya teman-teman semua yang perempuan ini mungkin hidup gitu kan. Alhamdulillah, itulah hasil daripada jerih payah dakwah daripada baginda Rasulullah SAW, yang senantiasa kita mesti berselawat kepada beliau. Yang selanjutnya saya harus memperkenalkan diri lagi. Jadi nama saya Syarani, saya dari Pancor, tepatnya di Lombok Timur. Saya dari Lombok Timur dan sekarang sedang menuntut ilmu di kawan-kawan semua. Jadi kita bukan saling menggurui atau apa ya, kita sama-sama belajar. Saya bukan ustadz, saya bukan guru, sama-sama belajar di sini. Karena di sini juga saya mau belajar juga gimana tata cara menuntut ilmu yang benar. Oke, baik. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan kitab ini pada Ta'lim. Mungkin kita cepat karena agak sedikit
terlalu panjang. Dipatamkan ini juga insyaallah. Jadi setelah itu kita mungkin atau ya nanti ada pembahasan yang lain kitabnya atau cukup gitu. Oke, kita lanjutkan aja. Kemarin sudah membahas tentang penyebab lupa dan hafalan kita sudah kita terangkan. Nanti mungkin katanya mungkin udah direkam atau gimana ya, ditaruh di YouTube atau gimana. Jadi sekarang kita membahas tentang hal-hal yang mendatangkan rezeki dan yang menghalanginya gitu, dan yang menambah umur dan yang mengurangi umur. Karena ini salah satu modal, bisa kita bilang salah satu modal yang mesti kita siapkan di dalam kita menuntut ilmu gitu. Karena di zaman sekarang ini gitu ya. Karena di zaman sekarang ini kita ya ada yang gratis, ada yang tidak juga kan. Ada yang ya tanpa kita butuh biaya, tapi rezeki ini mesti kita ketahui gimana supaya bisa dia mendatangkan rezeki itu dengan mudah gitu, sesuai dengan yang halal juga, agar kita tidak disibukkan dengan perkara dunia yang sekiranya itu yang akan menyibukkan kita sampai kita lupa untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang menghalangi rezeki itu, sehingga nanti ketika kita mencari rezeki itu kita bisa memperoleh yang berkah, yang cukup seperti itu. Dan apa yang menambah umur serta menguranginya gitu. Ya, umur ini juga modal utama kita, karena kan kita disuruh menuntut ilmu di bab-bab sebelumnya, bahwasanya kita mesti menuntut ilmu dari semenjak buayan sampai kita masuk ke liang lahat. Nah, kita manfaatkanlah umur kita ini gimana supaya bisa diperpanjang. Apa makna panjang itu nanti kita akan jelaskan. Apakah umur kita itu tahunnya ditambahkan atau dikurangi atau gimana itu, atau keberkahannya gimana. Ntar kita akan jelaskan, itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. ثم لابد لطالب العلم من القوت ومعرفة ما يزيد فيه وما يزيد في العمر والصحة ليتفرغ لطلب العلم، وفي كل ذلك صنفوا كتبا فأوردت بعضها هنا على سبيل الاختصار. Jadi setiap manusia itu membutuhkan makanan, ya jelas gitu kan, kita butuh makanan sebagai kita manusia diciptakan untuk supaya bisa kodratnya kita itu, supaya kita bisa sehat, ada tenaga, mesti ada makanan gitu, butuh kita kepada makanan. Maka kita para santri atau para penuntut ilmu itu harus mengetahui hal-hal yang dapat mendatangkan rezeki itu gitu. Juga harus mengetahui apa yang dapat menambah dan mengurangi umur, serta hal-hal yang menyehatkan badan agar leluasa dalam menuntut ilmu. Karena modal utama juga adalah kesehatan itu sendiri gitu kan. Kalau kita nggak sehat, nanti kita kirim surat nggak masuk gitu kan. Jadi ilmu itu kita tidak bisa peroleh, bahkan bisa rugi seperti itu karena tidak masuk pada kelas yang sebelumnya gitu, yang kita dimana kita dalam keadaan sakit dan sebagainya. Kita juga akan susah memahami dan bisa lebih tenang dalam menuntut ilmu kalau kita dalam keadaan sakit seperti itu. Maka kita masih menjaga kesehatan kita juga itu ketika kita menuntut ilmu. Karena di sini di Mesir sekarang pun ada yang lagi sakit yang minta didonasikan gitu. Nah, itu pantangan kalau mesti di sini kan banyak sekali makanan-makanan yang berbagai macam rupanya gitu. Kita juga jauh dari orang tua, nggak ada yang kontrol kita gitu. Maka ya perlu kita yang jauh-jauh, yang sedang dijauh itu, yang sedang menuntut ilmu itu di pondok atau dimanapun, mesti juga menjaga kesehatan kita. Nah, karena di pondok terutama kan kadang kita penyakitnya penyakit yang korengan gitu lah gitu kan, yang habis gatel semuanya gitu. Terus kita juga kadang demam dan lain sebagainya karena tidak menjaga kesehatan kita dari kebersihan dan lain sebagainya ketika kita di pondok seperti itu. Maka ini perlu kita jaga juga itu.
Jadi para ulama telah menyusun beberapa kitab yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut gitu katanya sini. Fi kulli dzalik sannafu kutuban fa'aradtu ba'daha huna ala sabil ikhtisar. Jadi para ulama telah menyusun beberapa kitab yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut. Oleh karena itu kami kata pengarangnya akan membahas secara ringkas saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddu al-qadra illa ad-du'a wa la yazidu fil 'umri illa al-birr. Fa inna ar-rajula la yuharamu ar-rizqa bil-dhanbi yusibuhu. Thabata bi hadha al-hadith anna irtikab adh-dhanbi sababun hirman ar-rizq, khususan al-kadhibu yurithu al-faqra. وقد ورد فيه حديث خاص وكذا نوم الصبحة يمنع الرزق وكثرة النوم تورث الفقر وفقر العلم أيضا. وقال القائل سرور الناس في لبس اللباس وجمع العلم في ترك النعاس. وقال أليس من الخسران أن ليالي تمر بلا نفع وتحسب من العمر. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda gitu. Jadi tidak dapat menolak takdir itu kecuali doa. Jadi yang bisa menolak takdir yang tentunya yang bisa diubah ya, bukan daripada takdir yang seperti takdir mu'allaq dan takdir, ada dua takdir kan, takdir mu'allaq dan takdir mubram itu sendiri itu, yang dimana ada takdir yang bisa kita ubah, ada yang tidak bisa kita ubah, sudah tetap gitu, nggak bisa kita ubah lagi. Maka ini doa inilah yang bisa mengubah takdir itu gitu katanya. Baginda Rasulullah SAW sendiri itu. Maka jangan sampai kita lalai dalam berdoa itu. Doa itu penting sekali ya, karena itu sebagai senjata kita sebagai umat muslim, sebagai modal utama kita, sebagai rujukan kita, bahwasanya kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan seperti yang kita ketahui, Allah itu alim. Artinya alim itu artinya mau mengetahui itu segala apapun itu, bahkan di hati kita apa yang kita inginkan Allah sudah tahu itu. Tapi kita mesti berdoa, kenapa? Untuk menunjukkan bahwasanya kita ini hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mesti berdoa. Jadi kalau kita ingin hal-hal yang baik, maka kita mesti berdoa gitu. Maka dalam segala hal pasti ada doanya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Saking pentingnya doa itu gitu. Bisa menjadi penjaga kita, bisa jadi bentengnya kita, penolong kita dan sebagainya, itu doa itu. Dan apa-apa yang kita inginkan itu kita bisa sampaikan melalui doa itu. Sehingga yang kedepannya misalnya ada di dalam takdir itu, kalau kita harus sunnah wal jamaah. Kalau yang lain kan ada yang berpendapat bahwasanya semua aktivitas kita ini kita yang mendalikannya, nggak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pendalikan yang ayat Al-Quran yang mengatakan bahwasanya tidak ada yang bisa mengubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri. Itu dalil mereka kalau yang mengatakan bahwasanya Allah itu tidak punya campur tangan atas diri kita gitu, kita perbuat dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang semuanya apa yang kita lakukan ini semuanya adalah perbuatannya Allah gitu, semuanya yang baik ataupun yang buruk gitu. Jadi nggak ada campur tangan kita sendiri. Nah, tapi kalau kita yang harus sunnah wal jamaah itu semua nggak bagus ya, pemikiran yang menyeleweng itu. Maka yang tepatnya bahwasanya pemahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah, ibaratnya kita dipilihkan istilahnya di depan kita itu ada hidangan gitu. Di situ ada apel, ada ayam, ada nasi, ada semuanya gitu. Ada yang bahkan yang khamar, mungkin ada yang makanannya haram dan daging babi dan sebagainya. Nah, di situ udah disediakan gitu. Nah, sekarang giliran kita mau ngambil yang mana gitu. Diberi kita kebebasan. Maka takdir Allah itu ada banyak untuk kita sebenarnya. Jadi kita mau pilih yang mana itu terserah kita. Itu. Jadi ada campur tangannya Allah dan ada
diri kita. Kita memahami sesuatu itu. Jadi ketika kita melakukan keburukan itu, maka kita tidak bisa menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu sudah kita diberi kebebasan. Bahwasanya keburukan apapun itu Allah yang melakukan, tidak, karena Allah selalu menetapkan yang terbaik. Tapi kita diberikan kebebasan untuk memilih apa yang kita lakukan, dan kita akan memperoleh ganjaran sesuai dengan apa yang kita lakukan itu. Kalau kita makan apel, bisa jadi kita akan menjadi sehat. Kalau kita makan minum khamar yang sudah disediakan, misalnya ini seperti analogi yang tadi, terus kita disediakan juga daging babi, kita makan itu, maka akan bermudarat bagi diri kita. Itu ganjarannya, itu sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu. Makanya itulah perbuatan kita diganjar dengan sesuai kita lakukan itu. Maka mesti kita memilih sesuatu itu dengan baik itu. Nah, doa inilah yang bisa membentengi kita dari perkara-perkara yang tidak ingin kita inginkan terjadi kepada diri kita. Misalnya Allah mau mentakdirkan semua yang tadi banyak itu. Misalnya kita akan begini celaka, akan kita begini dan lain sebagainya seperti itu. Maka nanti ketika kita sudah memahami itu gitu, kita pilih sesuatu kita berdoa untuk supaya bisa dilindungi dari hal-hal yang buruk dan lain sebagainya seperti itu. Maka takdir yang sekiranya akan memudaratkan kita, bisa kita ubah dengan doa itu. Allah akan lindungi kita itu, dan condongkan hati kita kepada kebaikan itu sendiri itu. Nah, itu kenapa dikatakan doa itu yang bisa mengubah takdir itu sendiri itu, kawan-kawan semua. Dan dalil daripada itu, pernah suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab yang ketika itu melakukan perjalanan dengan para sahabat yang lain, di situ ada terjadi perdebatan di antara mereka itu. Karena di depan ini dia akan memasuki suatu kampung yang di sana itu ada penyakit yang mewabah gitu. Kalau masuk langsung kena gitu, menular seperti corona lah misalnya, seperti itu. Nah, maka ada sahabat yang mengatakan bahwasanya inilah takdir Allah, kita mesti masuk ke dalamnya gitu. Dan Sayyidina Umar mengatakan kita juga kalau kita masuk ini mudarat juga untuk kita, maka kita lebih baik menghindar gitu. Maka apa yang dikatakan oleh yang satunya masuk dengan mengikuti itu, yang dikatakan bahwa takdir kita ditakdirkan Allah masuk ke dalam itu, dia masuk, akhirnya dia sakit itu, terkena wabah itu. Sedangkan Sayyidina Umar tidak, dan sahabat-sahabat yang mengikutinya tidak masuk ke dalamnya. Maka apa yang dikatakan Sayyidina Umar, kita lari dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kita ditakdirkan masuk ke dalam kampung itu, tapi kita milih takdir lain dengan kita tidak memasukinya. Itu juga takdir gitu. Jadi di situ maknanya kebebasan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi doa itu bisa melindungi kita dari hal-hal yang seperti itu. Itu doa. Jadi yang tidak dapat menambah usia kecuali dengan berbuat baik. Menambah usia bisa jadi ada yang berpendapat itu dari segi umur kita itu diperpanjang, ada juga yang mengatakan keberkahannya itu diperpanjang. Seperti Imam Syafi'i yang sudah lama meninggal dunia gitu, tapi kan keberkahan daripada kebaikan ilmu beliau. Tapi kita selalu mengatakan qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata pada beliau sudah meninggal gitu. Itu maknanya keberkahan umur kita, dan kita senantiasa akan diingat oleh orang-orang yang sudah kita berbuat baik kepadanya gitu. Contohnya lah, orang-orang yang kita lihat sudah banyak berjasa seperti itu, pasti akan selalu diingat oleh orang-orang itu. Dia jasanya seperti ini dan ini gitu. Bahkan dengan sebab melakukan kebaikan itu banyak yang mengantarkannya ke kubur ketika dia meninggal dan sebagainya itu. Contohnya lah dari segi-segi artis itu yang kita tahu, contohnya Olga Saputra itu, dia itu semasa hidupnya kita lihat sering membantu orang, dan orang pun mencintainya itu. Jadi tak pandang dia itu seperti apa gitu kan, tapi kebaikan itulah yang berbuah untuk dia itu, sehingga orang senantiasa mengingatnya itu. Atau Ustaz Jafri Al-Bukhari itu, yang misalnya ketika diantarkan ke makamnya, karena itu jasanya, kebaikannya itu
diingat oleh orang gitu, sehingga semua akan merasa kehilangan gitu, dan akan selalu hidup di hati orang-orang yang mencintainya, yang suka kepadanya gitu, akan senantiasa hidup seperti itu ya. Maka sungguhnya orang laki-laki bisa terhalang rezekinya karena dosa yang dikerjakannya gitu. Jadi salah satu yang menghambat rezeki kita, kawan-kawan semua, adalah perbuatan dosa itu sendiri, maksiat yang kita lakukan. Maka kalau kita ingin rezeki kita terus mengalir berkah gitu, melimpah gitu, maka hindarilah daripada berbuat maksiat, karena rezeki ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita maksiati Allah, bagaimana Allah akan berikan kita rezeki yang kita inginkan? Bagaimana doa kita akan dikabulkan? Seperti itu. Maka syaratnya doa kita, kalau kita ingin cepat dikabulkan, kita jaga diri kita dari perbuatan yang tidak baik seperti itu. Maka rasanya tidak tahu malu ketika kita banyak maksiat kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Tapi itulah Allah gitu, nggak apa-apa ya, meskipun kita udah berbuat maksiat, kita minta kepada Allah, karena kita berharap rahmatnya Allah yang begitu luas gitu. Jadi maknanya apa? Supaya cepat dikabulkan, kita jaga diri kita dari maksiat dan lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi hadis itu menunjukkan bahwasanya melakukan dosa itu dapat menyebabkan terhambatnya rezeki kita itu, khususnya dosa akibat berdusta atau bohong itu juga, atau mendustakan ayat-ayatnya Allah, berpesirik karena tidak percayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda-tanda kebesarannya Allah gitu. Karena dusta itu dapat menyebabkan kefakiran. Jadi dusta atau bohong itu juga kita coba untuk hindari, kalaupun sulitnya gitu, kita berusaha lah kan, supaya itu yang akan bisa menghambat rezeki kita kalau kita senantiasa selalu berbohong. Jadi manfaatkanlah waktu kita, apapun itu kebaikan mesti yang kita lakukan, usahakan kita selalu senantiasa jujur. Contohlah, kalau misalnya berdagang, kita jujur. Ketika kita berdagang itu, orang-orang itu akan suka gitu kepada kita gitu, dan pasti akan mencari lapaknya kita itu, tempat kita berjualan, karena dia tahu dia ini orangnya jujur dan sebagainya. Tapi kalau satu kali saja kita bohong dalam segi timbangan, barangnya rusak yang kita yang kita jual gitu, maka enggak akan pernah kembali orang-orang itu. Bahkan nanti diceritakan, oh jangan beli di sana karena dia ini begini. Nah, itu sebab daripada kebohongan itu. Jadi rezeki yang kita peroleh dan hasil perniagaan dan sebagainya itu akan berkurang dengan sebab kita bohong gitu. Nah, dan dikatakan juga bahwasanya tidur pagi dapat menyebabkan miskin. Artinya miskin harta juga miskin ilmu. Maknanya tidur pagi itu bukan maksudnya setelah Isya langsung tidur, enggak, bukan itu. Karena Rasulullah melakukan itu. Tidur langsung selepas Isya supaya kuat ibadah nanti tengah malam. Maknanya apa? Dia telat bangun gitu. Ini maknanya telat bangun. Kan seperti patok orang kan. Nanti rezekinya dipatok ayam bilangnya gitu kan. Itu bilangnya. Keberkahan, kalau kita sering kami di sini diingatkan gitu oleh Syekh kan kita tinggal selama di sini dengan Syekh itu. Kadang ada kita yang telat bangun sholat karena kita kan ada kegiatan setiap subuh, sholat jamaah, baca yasin, zikir, terus setor hafalan di sini gitu. Jadi ada kita lah masing-masing kadang telat bangun dan diingatkan gitu, jangan sampai kita telat bangun itu, karena keberkahan yang hari itu bisa kita peroleh dengan sebab kita bangun tidur pagi dan sholat berjamaah. Itu mengawali dengan keberkahan ketika kita hidup pada hari itu, dan kita akan senantiasa terjaga daripada hal-hal yang tidak baik kalau kita bangunnya pagi dan sholat subuh berjamaah seperti itu. Jangan sampai ayam itu lebih cerdas daripada kita itu. La aqtiyasu minka dik. Jangan sampai ayam itu lebih cerdas daripada kita. Dia bangun pagi sedangkan kita tidur. Dia bilang uzkurullah gitu, ingatlah Allah, dibangunkan kita seperti itu sedangkan kita tidur. Nah, hewan lebih mulia daripada kita itu. Jangan sampai seperti menjadi keberkahan, kemuliaan itu rezeki kita bisa peroleh dengan kita berbangun pagi-pagi itu berdoa kepada Allah, zikir mulai dengan
zikirnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu, supaya berkah hidup kita, dan itu yang akan menyebabkan kita memperoleh rezeki yang banyak dan berkah ketika kita bangun pagi. Ada orang berkata bahwasanya bahagia orang itu menggunakan pakaian. Adapun cara untuk mengumpulkan ilmu itu adalah dengan meninggalkan tidur gitu. Jadi kita mungkin maknanya daripada apa yang diungkapkan itu bahwasanya orang yang menggunakan pakaian itu, di situ letak kebahagiaannya gitu katanya. Di situ letak kebahagiaannya. Mungkin kita pakai baju baru kan ada kesenangan tersendiri, bahagia kita, baju baru gitu kan kita memiliki itu. Nah, itu dijelaskan seperti itu, dan memang sesuai dengan apa yang kita alami juga gitu. Dan adapun cara untuk mengumpulkan ilmu itu dengan cara tidak banyak tidur, karena ya kalau tidur kan apa yang bisa kita dapatkan gitu kan, karena ilmu itu kita yang mendatanginya, bukan dia datang sendiri itu. Makanya maknanya kita dikatakan tolab, yang maknanya itu kita seorang penuntut. Tolab itu bukan hanya maknanya penuntut, tapi pencari. Nah, kita yang mencari ilmu itu bukan dia yang datang sendiri. Gak bisa kita hanya tidur duduk bisa dapat ilmu seperti itu, kecuali ilmu laduni itu langsung dihujamkan ke dalam hati itu. Itu pun bukan hanya sembarangan orang yang bisa dapat, itu kekasihnya Allah gitu. Di penyair itu juga mengatakan bahwasanya bukankah termasuk kerugian bila kita malam-malam dibiarkan berlalu tanpa guna gitu, padahal malam itu dihitung termasuk jatah umur gitu. Jadi maknanya ini menjelaskan bahwasanya kalau kita hanya tidur saja gitu, di malam harinya kita habiskan untuk tidur tanpa apa gitu, cobalah berapa persen kita hitung ya, berapa persen umur kita lakukan untuk kebaikan, untuk sesuatu yang bermanfaat, dan berapa persen kita lakukan untuk sesuatu yang melalaikan kita gitu. Cobalah setiap hari misalnya kita tidur pagi itu berapa jam, kemudian malamnya juga berapa jam gitu. Kalau kita totalin itu ya, ini dulu disampaikan oleh guru kita dulu di MA, ketika masih MA gitu. Coba totalin umur kita itu. Kalau kita tidur misalnya umur kita lah, taruhlah 63 tahun lah paling maksimalnya gitu. Yang kebanyakan gitu kan sampai 63 tahun lah mengikuti umur baginda Rasulullah SAW. Nah, kita hitung 18 jam dikali dengan 63 tahun itu berapa gitu. 8 jam kita tidur misalnya. Itu sudah bisa kita hitung yang kita lalaikan waktu kita hanya untuk tidur itu saja. Bisa bertahun-tahun seperti itu. Bisa bertahun-tahun. Lebih-lebih nanti kebanyakan hal yang kita lakukan itu kebanyakan hal yang lago gitu, yang melalaikan gitu kan. Maka ya, apakah kita tidak malu katanya gitu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan waktu 24 jam yang kita hanya sekolah gitu kan. Waktu itu kan kita sekolah cuman dari jam apa namanya, jam 7 sampai jam 12, cuma 5 jam. Itu pun kalau kita benar-benar serius gitu. Setelah pulang dari situ kita tidur, makan, tidur, karena kita main dan sebagainya gitu. Kalau sudah capek main, tinggal malamnya tidur. Nah, banyak kan waktu-waktu kita terlalaikan gitu. Kemudian kita meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak malu seperti itu? Itu katanya. Wa qala qumil laila ya hadha la'allaka turshadu ila kam tanamu al-laila wal umru yanfadu. Berkata bahasanya bangunlah kita gitu malam agar kita dapat petunjuk yang benar. Betapa lamanya kamu tidur, sementara itu umurmu semakin habis. Ya, memang itu lagi-lagi diingatkan kita dari hadis ini. Maknanya umur kita berkurang itu bukan jatahnya berkurang ya, tapi keberkahannya itu yang kurang itu. Semuanya kita lalui, karena tidur kan seolah-olah kita mati kan. Kita nggak lakuin apa-apa gitu. Jadi kalau kita total seperti tadi, berapa banyak kita tidur itu udah
bertahun-tahun seperti itu waktu yang kita sudah lalaikan, sedangkan itu termasuk daripada umur kita. Itu ya peringatan untuk diri saya pribadi juga gitu. Lagi lebih-lebih di sini lagi musim dingin gitu, enaknya itu tidur aja. Lebih-lebih untung aja kita dalam keadaan mau ujian, jadi kita lebihnya belajar. والنوم عريانا والبول عريانا والعقل جنبا ومتكئا على جنب وتهون بسقاط المائدة وحرق قشر البصل والثوم وكنس البيت بالمنديل وكنس البيت بالليل وتلك القمامة في البيت والمشي وقدم المشايخ ونداء الأبوين باسمهما والخلال بكل خشبة وغسل اليد بالطين والتراب والجلوس على العتبة والاتكاء على أحد زوج الباب والنوض في المبرز وخياطة الثوب بدنه وتجفيف الوجه بالثوب وتلك بيت العنكبوت في البيت وتهون بالصلاة. Jadi termasuk yang dapat menghambat rezeki kita adalah yang pertama tidur dengan telanjang. Itu siapa mungkin ada di antara kita yang tidurnya itu harus telanjang gitu. Kemudian kencing dengan telanjang bulat gitu kan. Gak mungkin kita nggak buka gitu, kita kencing dan nggak kita buka celana kita. Tapi maknanya telanjang bulat seperti itu. Makan dalam keadaan kita junub. Artinya sudah dia makan sama suami istri bagi menikah, kemudian dia makan gitu. Atau dia sudah mimpi basah kemudian dia makan sebelum dia mandi seperti itu. Tapi itu yang akan menghambat rezeki kita datang. Terus makan sambil bersandar di atas lambung itu. Biasanya makanan yang terjatuh, artinya kita gimana ya modelnya kalau yang ini yang dibilang ini. Sambil bersandar di atas lambung itu artinya kita kurang. Biasa di depan TV tidur seperti itu, ada tangan kita apa tengkurapnya mana kita makan, itu juga bisa menghambat rezeki kita. Membakar kulit bawang merah dan bawang putih, ada nggak kita yang sering bakar bawang merah dan bawang putih? Menyapu rumah dengan sapu tangan, siapa yang suka dengan sapu tangan itu kayak tisu gitu, atau sapu tangan itu yang digunakan untuk apa, yang biasa orang-orang tua itu bawa, tahu kan sapu tangan kan? Kalau itu juga kalau kita nyapu pakai itu juga menghambat rezeki kita katanya sini. Ini menurut pengalaman ulama kita ya, bisa jadi juga iya, bisa jadi juga tidak itu. Jadi itu, tapi seperti untuk kehati-hatian kita lebih baik kita contohi dan ikuti itu. Kemudian menyapu rumah pada malam hari, itu juga kan menghambat rezeki. Siapa yang suka menyapu rumah malam hari? Maka siapkanlah sorenya, itu baru nyapu itu, saya tetap bersih. Membiarkan sampah di dalam rumah, ya, membiarkan sampah di dalam rumah. Kalau ada sampah dalam rumahnya yang dibuang itu. Berjalan di depan orang tua gitu, artinya kita lebih dahulukan orang tua itu. Sampai suatu ketika Sayyidina Ali, Rasulullah, para sahabat heran itu, pada saat itu sholat subuh kalau nggak salah di dalam riwayat itu, Rasulullah lama sekali rukunya. Terus kan ini sholat subuh kan, maka malaikat pun diperintahkan untuk mencegah itu matahari itu muncul dulu supaya tidak habis waktu. Jadi heran lah, lama banget rukuknya gitu kan. Para sahabat bertanya-tanya gitu, gimana Rasulullah, kenapa ini? Ternyata apa? Rasulullah mengetahui bahwasanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah dia belum datang. Dan apa yang menghambat beliau datang? Karena di depannya ada orang tua gitu, yang jalannya lambat, tidak ingin didahulukan gitu. Enggak mau dia salib orang tua itu. Saking begitunya ya akhlak daripada para sahabat kita itu, sahabat baginda Rasulullah SAW. Gimana dia? Makanya sampai seperti itu. Allah pun mencegah malaikat itu untuk menerbitkan matahari itu supaya bisa waktu subuh itu masih panjang dan rukuknya itu masih diperpanjang, sampai akhirnya Sayyidina Ali ikut dalam sholat supaya tidak ketinggalan rakaat itu, mendapat rakaat. Karena batas kita bisa dapat rakaat kalau kita masbuk kan
ketika ruku. Kalau udah bangun dari ruku kita enggak terhitung kita dapat 1 rakaat kalau kita dalam keadaan masbuk atau terlambat mengikuti sholat berjamaah. Memanggil kedua orang tua kita dengan namanya. Siapa yang sering manggil orang tuanya dengan namanya gitu? Harus kita sebut ya bapak gitu. Harus kita sebut namanya kayak gitu. Dan juga membersihkan makanan yang tersisa di celah-celah gigi dengan sebatang kayu. Nah ini yang kita masih, kan kita tusuk gigi kan, itu batang kayu kan. Nah maka itu juga menghambat rezeki kita masuk gitu. Nah itu mungkin pengalaman ulama itu seperti itu ya. Kita nggak bisa bantah juga, mungkin bisa terjadi juga seperti itu. Atau mungkin ada hadisnya, nanti coba kita cari ya. Membersihkan tangan dengan debu, itu kita nggak boleh. Membersihkan tangan dengan debu itu juga boleh tapi supaya kita tidak seret rezekinya itu, nggak terhambat rezekinya itu. Duduk di depan pintu, itu nggak boleh kita duduk di depan pintu. Terus bersandar pada salah satu daun pintu, artinya pada pintunya itu kita bersandar gitu. Itu juga menghambat rezeki. Wudhu di tempat buang kotoran, artinya di WC kita wudhunya gitu. Juga menambal baju yang sedang dikenakan dipakai, itu artinya kita buka dulu terus kita jahit lah gitu. Mengeringkan wajah dengan baju, siapa yang sering gitu juga dengan bajunya ketika basah pakai baju misalnya seperti itu, juga katanya di sini menghambat rezeki kita gitu. Atau membiarkan rumah laba-laba di dalam rumah kita, kan ada di apa namanya, di langit-langit tembok kita, kalau ada sarang laba-laba itu kita bersihkan. Kalau bahasa Pancor itu, bahasa Lombok Timur itu ya, jejela ya mananya, mungkin ada di sini Lombok yang paling jejela namanya. Yang biasa lah, kalau biasanya rumah udah lama kita tinggal gitu, nanti ada kayak Spiderman gitulah, jaring-jaringnya itu yang kita bersihkan gitu. Yang selanjutnya adalah menyepelekan sholat, jadi kita lalai dalam sholat kita itu ya. Ini mudah-mudahan ini dulu masih banyak, enggak kita percepat ya biar bisa langsung. Wa isra'ul khuruj min al-masjid ba'da salati al-fajr wal-ibtikar fi dhahabi ila suq wal-inqita'i fi ruju'i minhum wa shira'un kusirati al-khubz min al-fuqara' su'al wa du'a'u al-sharr 'ala al-walad wa tarku takhmir al-awan wa itfa'u al-siraj min nafsi kullu dhalika yurthi al-faqr wa dhifa dhalika bil-athar wa kadha al-kitab bi qalam ma'qud wal-imtishat bi mustin munkasir wa tarku du'a'i bil khair lil-walidi wa ta'amu qa'idan wa التسرول قائما والبخل والتقرير والتكثير والإسراف والكسل والتواني والتعاون في الأمور كل ذلك يورث الفقر. Ini selanjutnya mewariskan kefakiran itu apa? Kemudian pertama adalah tergesa-gesa keluar dari masjid setelah sholat subuh, juga dapat menghambat rezeki. Jadi kalau kita sholat berjamaah subuh di masjid, misalkan kita zikir dulu sampai kita tunggu terbitnya matahari, kita sholat sunat yang namanya sholat sunat syuruk, yang di situ pahalanya bisa seperti pahala haji dan umroh katanya. Kalau yang mau yang belum bisa umroh atau haji gitu, bisa mengerjakan sholat syuruk itu pas terbit matahari. Siapin di HP-nya itu ada kalau biasanya aplikasi waktu sholat itu ada terbit gitu. Nah kalau udah terbitnya sholat sunat syuruk itu namanya. Dianjurkan untuk kita berzikir dulu sebelum kita pulang dari masjid. Nah, itu terlalu pagi pergi ke pasar gitu. Terlalu pagi pergi ke pasar juga itu menghambat rezeki kita, mewariskan keparkiran. Terlambat pulang dari pasar, terlalu lama gitu belanja di pasar bagi ibu-ibu yang itu nanti jadi ibu-ibu gitu kan, maka ya segerakanlah beli apa yang memang dibeli gitu. Jangan membeli sesuatu yang tadi nggak ada di list yang mau dibeli gitu. Jadi keliling dulu cari, itu bagus, jadi lama di sana kan, dan juga akan buat boros juga gitu kan. Karena biasanya nggak semuanya, mungkin semua yang di sini juga nggak seperti itu. Kalau pergi ke tempat-tempat
perbelanjaan gitu. Terkadang langsung ngiler mata kita, yang mulanya kita nggak mau beli malah dibeli gitu. Itu padahal bukan barang yang kita butuhkan gitu kan. Sehingga nanti apa-apa yang sekiranya uang itu untuk kebutuhan malah tidak ada gitu. Maka ini kefakirannya itu seperti itu gitu. Nanti malah menjadi berhutang di mana-mana gitu. Karena uang yang dipakai tadi untuk kebutuhan malah diberikan untuk hal yang tidak dibutuhkan. Kemudian membeli roti dari pengemis. Membeli roti dari pengemis ini juga mungkin pengalamannya ulama kita ya. Justru maknanya apa? Maknanya membeli roti dari pengemis itu, ya kasih aja uangnya tanpa mengambil rotinya, seperti itu kan. Ini pengemis gitu kan, kasihan gitu. Artinya kita sadar lah bahwasanya mereka menjual itu kan dia butuh uang gitu, dan belum tentu bisa makan itu juga gitu. Maka kita bagikan saja gitu uang itu tanpa kita mengambil rotinya gitu, sedekahkan. Mendoakan buruk pada anak, jadi nanti kalau udah punya anak jangan doakan keburukan kepada anaknya gitu. Tidak menutupi wadah, mungkin wadah makanan dan sebagainya itu harus ditutup gitu. Memadamkan lampu dengan ditiup. Jadi kalau ada lilin atau apa, kalau zaman dulu soalnya kan nggak ada lampu, maka mereka akan lilin atau api itu menyinari itu. Kalau ditiup seperti itu juga mewariskan kefakiran katanya. Mungkin bisa pakai kipas atau apa gitu, atau ikut konten-konten orang itu pakai apa namanya, tali gitu langsung padam apinya gitu kan, atau menggunakan botol atau apa yang bisa mengeluarkan angin. Tapi jangan kentut, kalau kentut mungkin makin besar dia karena itu gas gitu. Oleh sinyal itu juga dapat menyebabkan kefakiran, begitu menurut para sahabat kita gitu. Menulis dengan pulpen yang diikat. Siapa yang sering menulis dengan pulpen yang diikat gitu? Ikat. Kalau kita dulu kan kadang pakai karet gelang gitu kan, itu dijadikan sebagai penggosok gitu. Menyisir rambut dengan sisir yang retak, tidak mau itu ya, sisir yang yang udah istilahnya udah patah-patah gitu, sebagian itu yang digunakan pakai sisir itu juga menghaluskan kefakiran katanya. Dan tidak mau mendoakan orang tua, jadi untuk kalau ingin rezekinya kita berlimpah, sering-sering doakan orang tua gitu, maknanya. Mengenakan surban sambil duduk. Ini surban mungkin duduk nggak tahu kayak gimana posisi yang dimaksudkan itu kan. Nah, kan orang pakai surban dan sebagainya, itu dalam keadaan duduk ulama kita gitu. Nanti kita coba cari ya. Mengenakan celana sambil berdiri, jadi harus duduk kayaknya nih supaya nggak fakir gitu. Susah juga kalau saya duduk kan. Nah itu juga mungkin pengalaman ulama kita seperti itu ya. Jadi kalau mau pakai celana itu duduk, jangan berdiri. Kemudian kikir, tentu kalau kita kikir itu artinya kita kufur terhadap nikmat Allah. Maka Allah akan hilangkan rezeki itu dari kita. Syakartum azidannakum, kalau kita bersyukur terhadap nikmat Allah, bersyukur bukan hanya dari segi ucapan, kita juga mensedekahkan apa yang diberikan oleh Allah, itu juga termasuk syukur, maka Allah akan tambahkan rezeki itu. Tapi kalau kita pelit, walin kafartum inna adzabi lasyadid, bukan lagi rezeki yang kita dapat, tapi bisa jadi penderitaan karena kekurangan rezeki itu lagi, yang itu bisa disebut salah satu bagian daripada azab itu. Terlalu hemat, terlalu berlebihan, artinya takut mengeluarkan uangnya gitu. Ya ini sama dengan mana kikir terhadap diri sendiri dan sebagainya. Menunda dan meremehkan segala urusan gitu. Jadi nggak boleh kita juga menunda-nunda pekerjaan yang baik. Semua itu juga dapat menyebabkan kefakiran. Itu semua. Nanti ditonton lagi kalau emang direkamnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istastanzilu rizqa bis-sadaqah wal bukuru mubarakun yazidu fi jami'an ni'ami khususan fi rizqi wa husnul khatimi wa fatih rizqi wa bastul wajhi wa tibul kalami yazidu fi rizqi. Wa an Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma kansul fina'i wa ghuslul ina'i mujribatun lil ahli al-ghina wa aqwa al-asbabil jalibati al-muhassilati rizqi wa iqamati as-salati
بالتعظيم والخشوع وتعليل الأركان وسائر واجباتها وسننها وآدابها. وصلاة الضحى في ذلك معروفة مشهورة، وقراءة سورة الواقعة خصوصا بالليل وقت النوم، وقراءة سورة الملك والمزمل والليل إذا يغشى، ولم نشرح خضوع للمسجد قبل الأذان، ومداومة على الطهارة وأداء سنة الفجر والوتر fil bait. Rasulullah SAW bersabda, katanya, mohonlah kalian akan diturunkannya rezeki dengan bersedekah. Mohonkan kalian akan turunnya rezeki dengan cara bersedekah. Kata baginda Rasulullah SAW, istanzil rizqa bisadaqah. Kalau ingin rezekinya itu melimpah, dilimpah gandakan, maka rajin-rajin bersedekah. Ada kelebihan karena di situ ada harta titipan, rezeki orang di hartanya kita, maka kita sedekahkan gitu. Meskipun misalnya kita dapat gaji misalnya per hari misalnya 20.000 ya, 1.000 atau 2.000 kita sedekahkan gitu misalnya gitu. Misalkan seperti itu. Nah, itu yang lebih akan mendatangkan rezeki kita. Apalagi kan kalau ingin kita lebih lagi gitu, pahalanya luar biasa juga, maka kita sedekahkan apa yang paling benda itu yang paling kita cintai gitu. Misalnya, tapi jangan sampai seperti itu ya, juga kita misalnya gaji 20.000 dibagikan semuanya langsung ke 20.000 itu sehingga dia pun nggak dapat makan. Itu juga dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Harus ada yang kita sisakan untuk diri kita juga gitu. Kemudian bangun pagi-pagi itu diberkahi. Jadi itu kebalikan daripada yang sebelumnya kita bahas itu. Maka bangun pagi itu juga mendatangkan rezeki dan mendatangkan keberkahan untuk kita, dan bisa menambah nikmat terutama rezeki itu kalau kita bangun pagi. Tulisan yang indah gitu katanya sini. Nah, perbagus adalah tulisan kita gitu. Karena bisa jadi dari tulisan kita yang indah mungkin kita disuruh nanti jadi orang yang ya itu bisa dijadikan pekerjaan juga dan sebagainya itu. Dan orang juga senang gitu kan. Itu maknanya. Bermuka ceria dan berbicara yang baik juga dapat mendatangkan rezeki. Nah, jadi kalau ingin berdagang ataupun dan sebagainya, usahakan kita selalu ceria, menyapa orang, jangan judes-judes gitu kan. Nah, orang nanya berapa harganya ini, meskipun kali kita harus tetap layani dengan bagus gitu. Maka itu yang justru akan senang orang gitu kan, malah tertarik untuk membeli apa yang kita jual gitu. Nah, itu juga bisa mendatangkan rezeki yang seperti itu. Tapi kalau judes, meskipun barangnya bagus, kalau judes seperti itu, orang nggak mau gitu untuk beli. Maka banyak senyum. Orang senang juga lihat kita. Ini vibes-nya itu positif lah gitu, memberikan aura positif. Ada orang sehingga orang senang berbisnis dengan kita, orang senang berbelanja dengan kita dan sebagainya. Ya, Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata, menyapu halaman dan mencuci pakaian bisa mendatangkan rezeki. Jadi sering-sering menyapu halamannya dan cuci bajunya gitu. Itu juga mendatangkan rezeki. Artinya jangan biarkan sesuatu yang kotor itu. Dan lawanan dari yang tadi itu. Kalau kita lebih sering, bukan live, ini kajian. Iya, talim. Masih kelas 9. Nah, matang soalnya. Itu ada teman lah, biasa di kelas dia mau belajar nusar, ada ujiannya nusar. Dia bahas soal tahun lalu katanya. Ntar dulu kita selesaikan ini dulu ya. Kemudian dan sebab paling kuat untuk mendatangkan rezeki adalah sholat dengan khusyuk. Sholat itu dapat mendatangkan rezeki, sering-sering sholat dan memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan adabnya sholat gitu. Kemudian kita juga sholat duha itu juga dapat mendatangkan rezeki. Membaca surat al-waqi'ah pada waktu malam, membaca surat al-mulk juga di waktu malam, surat al-muzammil, surat wal-laili idza yaghsha itu dibaca, surat al-insyirah itu juga dibaca gitu. Juga dapat mempermudah datangnya rezeki kalau kita amalkan itu semua yang disebutkan surat-suratnya. Kalau mau tahu ya bukan nanti kitabnya ya. Datang di masjid sebelum azan. Bagi yang dekat rumahnya. Tapi perempuan kan katanya lebih bagus itu di rumah kan. Tapi
Kalau zaman sekarang itu lebih baik di masjid, karena zaman sekarang kan lebih apa namanya, kalau zaman dulu kenapa dilarang atau enggak, bukan dilarang ya, tapi lebih asanya di rumah, karena pada zaman itu nggak ada lampu, nggak ada apa gitu. Kalau seandainya Rasulullah SAW mensunahkan itu pada masa itu, jadi maka kan banyak kemudaratan pada saat itu, di mana di situ gurun pasir, masjidnya cuma satu, ada yang datang dari jauh gitu, perempuan akan datang, itu kan bahaya gitu. Maka itu yang membuatnya itu lebih baik di rumah, karena akan timbul fitnah juga gitu. Nah, lebih mungkin kalau kondisinya teman-teman semua jauh masjidnya, atau ada hal-hal yang kita tidak inginkan akan terjadi itu, atau di sana mungkin ada orang-orang laki-laki yang sekiranya bisa menimbulkan fitnah kalau kita sedang hadir gitu kan. Nah, maka itu yang menjauhkan lebih asanya ulama itu. Terus menerus dalam keadaan suci, artinya kita sedang senantiasa menjaga wudhu kita gitu. Melakukan sholat sunnah fajar, sholat sunnah sebelum subuh itu, nah itu kita lakukan karena itu pahalanya lebih besar dari dunia dan seisinya itu. Dan sholat witir di rumah juga dapat mendapatkan rezeki. Sholat witir juga tengah malamnya gitu. وألا يتكلم بكلام الدنيا بعد الوتر ولا يكثر مجالسة النساء إلا عند الحاجة وأن يتكلم بكلام لغو غير مفيد لدينه ودنياه. Jadi setelah mengerjakan sholat witir, jangan membicarakan masalah dunia, jangan banyak bergaul dengan orang perempuan kecuali ada hajat. Maksudnya kita sebagai laki-laki mungkin itu jangan terlalu banyak yang bukan mahram tentunya. Kalau sama istri itu ya itu lebih bagus lagi gitu kalau kita komunikasi. Dan jangan terlalu banyak, bagi perempuan juga jangan terlalu banyak bergaul dengan perempuan dalam artian kalau bergaulnya itu memberikan mudarat yang ya kita banyak membicarakan sesuatu yang tidak baik dan sebagainya, gosip, gibah, itu kebanyakan kan perempuan seperti itu. Nah, kebanyakannya itu yang kita hindari. Dan jangan bicarakan masalah-masalah yang tidak bermanfaat baik untuk urusan agama maupun dunianya. Jadi bicarakan hal-hal yang baik saja. Wa qala man istaghala bima la ya'nihi yafutuhu ma ya'nihi. Qala bazzara jam'at idza ra'aita ar-rajula yukthiru al-kalama fastayqin bijununihi. Oh iya. قال علي رضي الله تعالى عنه إذا تم العقل نقص الكلام. قال المصنف رحمه الله تعالى اتفق لي في هذا المعنى شعر إذا تم عقل المرء قل كلامه ولكن بحمق المرء إن كان مكثرا. وقال آخر النطق زين والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن مكثارا ما إن ندمت على سكوت مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. Ada yang berkata bahwa barang siapa yang sibuk mengerjakan sesuatu yang tidak berguna, tidak bermanfaat, maka dia kehilangan sesuatu yang berguna baginya. Jadi ya memang diri kita, kalau kita tidak sibukkan dengan hal yang bermanfaat, tentu kita akan disibukkan dengan sesuatu yang kurang bermanfaat seperti itu. Kalau kita tidak sibukkan diri kita dengan ibadah, maka bisa jadi kita akan sibukkan diri kita dengan maksiat itu sendiri. Jadi Imam Al-Barzamhar berkata, jika kamu melihat orang yang banyak bicara, maka ketahuilah bahwa dia adalah orang gila gitu. Jadi kalau ada dilihat seseorang yang banyak bicaranya itu, maka ketahuilah dia orang gila katanya. Di sini Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, bila sempurna akal seorang, niscaya ia akan sedikit berbicara. Jadi dia akan membicarakan sesuatu yang bermanfaat saja, tidak banyak membicarakan sesuatu yang kurang manfaatnya. Itu orang yang, dan ketika dia berbicara pun itu ada ilmunya gitu. Jadi penyusun kitab ini juga berkata perkataan Sayyidina Ali tersebut sesuai dengan kandungan daripada syair yang tadi kita bacakan. Jika sempurna akal seseorang, syairnya bilang gini, idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aykin bihumkil mar'i in kana muksiran. Jadi jika sempurna akal seseorang, maka sedih caranya. Dan kata bahwa orang yang banyak bicara itu katanya, itu hakikatnya adalah orang yang bodoh katanya. Jadi kalau bicaranya tentang kebaikan nggak masalah, tapi kalau hal-hal yang lago yang nggak ada manfaatnya itu dihindari.
Penyair lain juga berkata lain, an-nutqu zainun wa sukutu salama fa idza nataqta fala takun miktharan ma in nadimta ala sukutin marratan wa laqad nadimta ala al-kalami miraran. Jadi jika penyair yang lain juga bercerita bahwa berbicara itu laksana hiasan gitu, sedangkan diam adalah keselamatan. Oleh karena itu jangan banyak bicara itu, berbicara sepenuhnya itu, seperti apa yang kita butuhkan itu, jangan terlalu banyak itu, perlunya saja. Karena apa? Karena kita bisa menyesal satu kali karena diam, tetapi kalau kita banyak bicara itu kita akan bisa menyesal beberapa kali. Artinya maknanya apa? Ketika kita banyak bicara, mungkin banyak akan sesuatu yang salah yang akan kita ucapkan itu, yang akan bisa kita sesali. Kalau kita diam, ya mungkin kalau diam kita menyesal kalau nggak bicara, itu saja penyesalannya gitu kan. Menyesal kalau tidak berbicara. Kalau seandainya itu pada perkara yang baik dan kemudian. Oke, tinggal sedikit ini insyaallah. Kita percepat karena sudah 1 jaman ya. Wa mimma yajidu fi rizqi ayaqula kulla yawmin ba'da insyiqaq al-fajr ila waqti salati subhanallahil azim subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi 100 marrah. Jadi di sini kalau kita ingin menambahkan rezeki kita, maka kita disunahkan untuk mengamalkan ini setiap pagi itu setelah selesai sholat subuh itu. Subhanallahil azim subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih, itu 100 kali. Subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih 100 marrah. Wa yaqula la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin kulla yawmin sabahan wa sa'an 100 marrah. Jadi kita juga baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, itu sebanyak 100 kali setiap pagi dan sore. Amalan pagi petang lainnya. Wa yaqula ba'da fajri kulla yawm, setelah sholat subuh itu alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah 33 marrah. Ini maknanya zikir itulah, alhamdulillah subhanallah la ilaha illallah itu sebanyak 33 kali. Wa ba'da salatil maghrib aydan astaghfirullah ta'ala 70 marratan ba'da salatil fajr. Jadi membaca itu juga selepas salat maghrib itu 80 kali, 70 kali sebanyak 70 kali. Wa yukthira min qawli la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, dan memperbanyak juga mengucapkan la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa salati ala nabi alaihi salatu wassalam, wa salat kepada baginda Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ini maknanya kita kan tidak ada daya berikan Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa kita diberikan dapat rezeki kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita kekuatan untuk mencarinya itu. Keseling-seling mengamalkan itu dan mengamalkan salawat. Wa yaqulu yaumal jum'ati 70 marrah. Jadi baca itu juga la haula wala quwwata illa billahil azim itu 70 kali di setiap Jumat. Allahumma aghnini bihalalika al-haramika wa akfini bi'afdlika amman siwak. Itu juga dibaca. Yang ini 70 kali setiap Jumat. Wa yaqulu hadha thana'a kull yawmin wa lailatin anta Allahul Azizul Hakim wa anta Allahul Malikul Qudus. Pujian ini juga kita baca setiap malam yang mengatakan anta Allahul Azizul Hakim anta Allahul Malikul Qudus. Itu amalan-amalan itu bisa dilihat di kitabnya itu ya. Jadi jangan dapat mewariskan rezeki itu semua itu. Nah, kita sekarang sudah khatamkan kitab itu dengan pembahasan yang barusan itu. Kita simpulkan dulu sebelum kita tutup. Jadi yang menghambat rezeki kita itu adalah sesuatu yang banyak mendatangkan mudarat kita sebenarnya bagi kita sendiri, segi maksudnya dan sebagainya. Dan bentuk-bentuk yang hal-hal yang seperti tadi, amal-amal yang sekiranya menghambat rezeki kita itu bisa dibaca lagi ya. Karena banyak juga tadi, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nanti ditonton lagi itu supaya nggak lakuin itu, supaya rezekinya lancar, bisnisnya lancar, seperti itu. Bukan harus disunahkan untuk mengamalkan itu juga gitu, supaya tenang, rezeki melimpah, jadi orang yang berkecukupan seperti itu. Dan untuk menambah umur
senantiasa melakukan kebaikan dengan orang, melakukan sesuatu yang banyak manfaatnya untuk orang, silaturahim dan lain sebagainya, itu juga kita lakukan supaya senantiasa umur kita tidak hanya bertambah tapi juga berkah. Karena yang kita inginkan adalah umur yang panjang dipenuhi dengan ketaatan itu sendiri. Jadi kita sudah khatamkan itu, nanti apa yang sudah kita pelajari selama ini itu teman-teman amalkan semuanya, supaya karena sia-sia kita belajar kalau kita tidak amal. Ilmu itu tidak ada gunanya kalau kita tidak amalkan itu, karena buah daripada ilmu itu adalah dengan mengamalkannya itu. Jadi itu ya, diamalkan, diterapkan semuanya juga yang sudah diketahui itu. Kita cukupkan sampai di sini. Kita sudah khatam. Semoga apa yang kita sudah baca itu menjadi keberkahan untuk kita semua, jadi amal ibadah untuk kita semua, jadi pahala jari yang bisa kita bawa nanti ketika kita meninggal dunia. Tidak mata benar benda yang qata amalu illa min thalasin. Apabila sudah meninggal mati anak yang Adam atau manusia itu sendiri, maka yang dibawa itu kecuali hanya 3 saja itu. Apa dia? Idza mata anak yang qata amalu illa min thalasin. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah yang tadi bisa mendatangkan rezeki dengan kita bersedekah. Itu kata baginda Rasulullah sabda dalam hadisnya tadi, yang bersedekah itu juga akan menjadi hal yang akan kita bawa. Sedekah jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi, jadi ilmu yang setelah kita baca gitu, kita amalkan, kita ajarkan, itu juga yang akan kita bawa mati, ini menemani kita dalam kubur kita. Awalin solehnya daulah, ini bagi yang sudah menikah dan punya anak, didiklah anaknya sehingga dia menjadi anak yang soleh, yang soleha, yang senantiasa selalu mendoakan kita meskipun kita sudah meninggal dunia. Jadi itu ya, kita cukupkan dengan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih selama yang sudah mengikuti kajian kita, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada kata-kata menyinggung perasaan teman-teman semua. Kalaupun ada yang salah, boleh diberitahukan kepada saya. Kita di sini saling mengingatkan juga, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.